Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ada hal yang menarik dalam surat perintah ibadah puasa dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkannya kepada umat-umat sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan la'allakum tattaqun. Dengan berpuasa supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kenapa Allah menyatakan di dalam ayat ini supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Maka setidaknya ada dua hal yang unik di dalam ritual ibadah puasa yang tidak ada dalam ibadah-ibadah yang lain. Yang pertama adalah ibadah puasa bersifat mudhoyak, yaitu sempit. Waktunya pas, tidak bisa kurang dan tidak bisa lebih. Dimulai dari terbitnya matahari dan diakhiri terbenamnya matahari. Ini berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Maka di dalam puasa tidak ada puasa awal waktu ataupun puasa akhir waktu. Mungkin berbeda dengan ibadah sholat contohnya. Di dalam sholat ada awal waktu dan ada akhir waktu. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dikarenakan ibadah puasa tadi bersifat sempit, pas, tidak bisa kurang dan tidak bisa lebih, maka dari mulai terbitnya matahari dan sampai terbenamnya matahari, segala aktivitas apapun di dalamnya akan dihukumi ibadah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berpuasa, selama kita berpuasa, berbagai aktivitas apapun akan bernilai ibadah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa kita sadari, dengan puasa kita banyak nilai-nilai ibadah dan selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ibadah puasa itu bersifat batiniah, yaitu tidak diketahui. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah subhanahu wa ta'ala dan orang yang berpuasa tersebut. Mungkin kita bisa lihat ketika berpuasa di bulan Ramadan ini, kita tidak bisa membedakan mana orang yang sedang berpuasa dan mana orang yang sedang tidak berpuasa. Makanya ibadah puasa ini bersifat batiniah. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah subhanahu wa ta'ala dan si orang yang berpuasa itu. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi selama kita berpuasa, kita tidak berani untuk melakukan hal-hal yang dilarang dan melakukan hal-hal yang menyebabkan batalnya puasa kita. Tanpa kita sadari, rasa itu ada ketika kita dalam puasa. Tidak berani melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Tidak berani melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam ilmu tasawuf itu
disebut rasa dilihat dan rasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa kita sadari, ketika kita berpuasa, di dalam hati kita, di dalam diri kita sudah tertanam rasa diperhatikan dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak berani melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya ketika kita dalam ibadah yang lain, kadang rasa dilihat, rasa melihat, rasa dilihat dan rasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu susah dihadirkan. Tapi tanpa kita sadari, dengan berpuasa, rasa dilihat dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini hadir dalam diri kita, hadir dalam hati kita. Nah, rasa ini adalah esensi daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hikmah di bulan puasa ini yang pertama adalah mari kita selalu mengingat dan menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkah dan aktivitas kita. Berbagai profesi apapun mari kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hikmahnya, yaitu hadirkan rasa dilihat dan rasa diperhatikan Allah Subhanahu wa taala bukan saja di bulan Ramadan ini, bukan saja ketika kita sedang berpuasa, tapi kita hadirkan rasa dilihat, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala di luar bulan Ramadan nanti dan di luar ketika kita tidak berpuasa. Maka ketika kita bisa mengistiqomahkan rasa dilihat dan rasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita akan tergolong menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama ahli tasawuf menyatakan, ketika dalam diri kita ada rasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak berani melakukan keburukan, tidak berani melakukan kemaksiatan, tidak berani melakukan kemadaratan, maka itu adalah puncak daripada ketakwaan dan puncak daripada kemakrifatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, mari kita belajar mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai aktivitas kita. Dan mari kita belajar hadirkan rasa dilihat dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terus-menerus ada dalam jalan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilapan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.